kondisi sosial, budaya dan adat istiadat Arab Saudi. Jadi ini tadi akhlak, yang ini adat istiadat orang Arab. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rada loyo ngeten? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salame paling buanter tak dongakno rezekine tambah. Tak dongakno sehat walafiat. Berangkat haji, pulang haji, diberikan kemudahan oleh Allah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan fi suratil ukhra wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Amma ba'du. Yang kami hormati dzuyufullah wa dzuyufur rahman, calon-calon tamu Allah. Insya Allah panjenengan dipanggil oleh Allah sebagai tamunya melaksanakan ibadah haji tahun ini, tahun 2022. Insya Allah. Mari dalam kesempatan ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita pada pagi hari ini hadir di masjid apa Bu? Masjid Jami Kausar Ikhlas, dalam rangka untuk mengikuti manasik haji tingkat kecamatan KUA Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Ini hari kedua. Jenengan menerima materi yang ketiga, yang keempat ini. Insya Allah nanti yang saya sampaikan itu akhlak jamaah dan adat istiadat Arab Saudi. Mudah-mudahan hadir kita di sini ini menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita amalkan, kita laksanakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan materi ini, akan saya berikan beberapa landasan-landasan yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah 3 materi sampai tadi ini, beliaunya Bapak Dr. Pardi, beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, memberikan materi napa wae Pak? Hak dan kewajiban jamaah haji. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya katakan, saya akan menyampaikan dulu yang terkait dengan landasan atau penguatan panjenengan di dalam melaksanakan ibadah haji. Ngapunten, mohon maaf. Ibadah haji itu rawan riya. Gitu Pak?
Bu, ngertos maksudnya? Ibadah haji itu rawan riak. Durung-durung apa durung-durung niku, Bu? Sak durunge haji ngono wis syukuran. Cek apa? Wong kampung ngeru kabeh bahwasanya tahun ini saya berangkat haji. Tapi niate niku lurus bener. Ya Allah, alhamdulillah 2 tahun tidak ada haji. Sekarang sudah ada panggilan. Syukur Pak, sambil meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih ya Allah, 2 tahun sudah saya menanti ini, kok sekarang ada panggilan untuk melunasi ibadah haji. Jenengan syukuran, pamit marungono njaluk donga muga-muga pelaksanaan lancar. Iku apik niku. Tapi ini hati napa niku, riak. Nggih ngapunten. Sopo ae kuwi sinten? Semuanya, gak peduli sing ngomong, gak peduli kiai, gak peduli ustad, syekh sekalipun, nek niate ku riak dicorek karo Allah Taala. Wah, kok kenceng ngono, Pak? Dari lagi apa mana panjenengan wong ibadah haji ku lillah. Dasare niku wau al hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Barang siapa sudah niatnya itu kenceng, kuat untuk melaksanakan ibadah haji, fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ka oleh rofas, ka oleh fusuk, ka oleh jidal di dalam menjalankan ibadah haji. Nuwun sewu. Kula yo ngatek yo lungguh nggih, cek rada. Ngapunten, mohon maaf. Bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, wonten Pak, saya sampun melaksanakan ibadah haji panjenengan. Dereng nggih, nggih. Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, dereng wonten. Umroh Bu, umroh. Dereng wonten ngian. Bapak dereng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ndak apa-apa Pak, memang haji itu panggilan. Haji itu manis tato'a ilahi sabilah, berarti memang betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala murni. Kula cerita Pak, nek materi kaitan akhlak niki insyaallah jenengan wis belajar mangke ditayangkan insyaallah bisa kari maca-maca mawon. Kula cerita di tahun berapa nggih? Ya 2008 atau berapa gitu. Ada seorang jamaah calon haji itu menepis ke saya, Pak, ojo cerita-cerita loh, ini aku kabeh budal haji. Terus memangnya nopo? Cerita Pak, kula budal haji iki dibudalno muridku SD biyen. Masya Allah, kula berbes milih Pak. Murid SD niku ndeleki guru-gurune sing durung budal haji terus dibudal haji. Panjenengan sampun haji Pak? Iya, belum saya. Besok ikut saya. Nanti nak, saya daftarkan haji. Merinding Pak. Ibadah haji memang betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beliaunya ini kepala sekolah Pak, kepala sekolah SD. Kemudian muridnya yang SD itu wis pinter dadi direktur. Mari ngono ndeleki guru-gurune dibudalno haji. Nek ngomong direktur semen Gresik ngoten iki napa Pak? Kira-kira duweke woke napa mboten? Wah, luar biasa. Nggih. Didaftarno haji Pak, bener niki Pak, didaftarno haji Pak. Ada lagi cerita. Ada tukang tambal ban Pak. Ini ukuran logika manusia tidak mungkin iso budal haji. Nggih napa mboten Pak? Beberapa tahun yang lalu termasuk tukang napa Bu? Nggih beting bareng iso budal haji. Panjenengan atine kenceng untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ini di Lamongan Pak. Di Lamongan itu ada orang malam-malam bawa mobil, ban iku gembos Pak. Coba panjenengan bayangkan, nggawa motor marungun bane gembos.
di atas jam 12 susah napa mboten? Repot. Tapi manten ngoten napa? Diincang-inceng iki koyokane tukang tambal ban iki, tapi wonge kok turu. Tapi kayaknya tidak diinceng. Salat malam, Pak. Tukang tambal ban iki. Manten ngoten terus napa? Diketok pintune, "Assalamualaikum nggih. Pak, nyuwun tolong niki mobil kula bane gembos, Pak. Nyuwun tolong ditambalaken." Ditambalno, Pak. Mari ditambalno saweneng wong niki. Mari ngono muni napa? "Pak, aku sampean dongakno usahaku." Maksudnya ya piyambakan punya usaha banyak. Sampai dengan berhasil. Oh, nggih berhasil. Selang beberapa bulan berikutnya datang. Habis itu diketok pintune. Jenengan pangeling kali kula. Nggih sinten sampean wong pancen asale bengi-bengi, marung terus teko awan ketok gagah pangeling. Kula niki Pak ban mobil kula sing gembos sing sampean tembelno biyen. Lah nggih wonten napa nak? Nggih. Pun alhamdulillah usaha kula berhasil. Jenengan sampun ngelampahi ibadah haji dereng pun nderek kula daftarno ibadah haji. Luar biasa. Dan ada juga wis jelas-jelas uang punya, sehat, fasilitas apapun punya, tapi gak wani budal haji, Pak. Ada, saya dengar sendiri begitu. Sehingga apa? Ada ibunya ini mau melaksanakan ibadah haji, anaknya siji loro telu papat gak disuding karo ibune. Awakmu nak meneterno ibu haji, sampean tak bayari. Gak gelem ya, Pak. Akhirnya apa? Budale, nggih dulur-dulure sing liyane. Memang haji itu betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji niku rawan riya. Dari cerita itu monggo Pak kula nggih ya Allah ndasari ati nek ngomong ikhlas niku belajar ikhlas niku repot, Pak. Nggih napa mboten, Bu? Haji ikhlas niku repot, Bu. Perlu latihan. Ya kawitane riak-riak sithik gak apa-apa, tapi menjurus kepada ikhlas. Jadi ketika penjenengan sudah ada niatan haji, fala rofasa wala fusuko wala jidala. Kau oleh rofas, kau oleh fusuk, kau oleh jidal. Nanti ada tayangannya kita terangkan nanti. Apa fusuk, apa jidal, apa rofas itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian lanjutan ayatnya watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang mau berpikir. Ayat berikutnya Pak nanti jenengan otak-atik di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrohmu itu lillah. Itu pesan karena Allah, lillah, sekali lagi lillahi ta'ala. Perintah yang lain gak ada langsung ditunjuk begitu, Pak. Misalnya sholat ya gak ada langsung lillah, itu gak ada. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Di ayat yang lain walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah manusia itu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu dalam perjalanan, mampu dalam kesehatan, mampu dalam segala keamanan. Buktinya apa? Penjenengan ini mestinya porsinya tahun 2020. Nggih, Pak. 2020 berarti jenengan daftarnya tahun berapa? Sekitar 2010, 2011. Berapa tahun? 10 tahun. 9-10 tahun ya. Mestinya 2020 kemarin. Karena adanya pandemi sehingga alhamdulillah ini penjenengan awal untuk melaksanakan ibadah haji setelah pandemi Covid. Ini mohon maaf saudara saya
tanggal 9 atau 10 Mei kemarin berangkat umroh, dan alhamdulillah kemarin pagi jam 8 sudah nyampe Surabaya. Tapi keliling-keliling Pak, yang anggone Malaysia, yang anggone Singapura, terakhir anggone di Mesir dan Universitas Kairo Mesir. Soalnya anaknya itu lulusan sana, alumni Mesir, jadi paham daerah sana. Bahkan ketika di sana itu petugas haji yang diberangkatkan dari Mesir, jadi paham betul untuk daerah sana. Terus bapak-bapak sama anaknya yang kecil kisaran kelas 6 SD itu dijak umroh, yang mondoknya di Gontor. Alhamdulillah anaknya itu sudah hafal Al-Quran 18 juz, perempuan Pak, dijak umroh, tiga hadiah umroh karo bapak. Alhamdulillah kemarin nyampe selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin penjenengan mangke juga budal selamat, sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini yang rawan riya itu, mari betul-betul kita luruskan bahwasanya haji itu memang betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gak usah dinilai neko-neko. Kita husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah sekarang sudah dipanggil. Kula nggih mboten-mboten ini masih ngene iki sik calon panjenengan. Oh calon itu iso wurung. Nggih ta? Wonten calon manten nggih kadang-kadang ya wurung bareng wonten. Tapi tadi saya sekilas menyimak apa yang disampaikan oleh beliaunya Pak Dr. Parti tadi itu. Wes jenengan gak usah wedi. Gak usah takut, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok anggar niatnya lurus, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dikembalikan ke awal tadi Pak. Sing ono gambare masjid mau atasnya sedikit. Niki setengah masuk materi nih kan ini. Jenengan nate mirsani menara masjid itu, nggih, pundi Pak? Pundi? Masjid Namira Lamongan nggih. Alhamdulillah gak panggil berarti sampean. Masjid Namira Lamongan itu ikone Lamongan Pak. Wong nek ziarah wali-wali songo iku nek gak mampir nang nggone Masjid Namira itu kurang Fatihah betul jarene. Padahal juga ngono sajane. Tapi karena dorongan hatinya kepingin, berarti ya ini Masjid Namira Pak. Ini saya ambil gambar ini insya Allah 5 tahun 6 tahun yang lalu. Ketika itu puasa terakhir Pak, malam 29. Kok dari konco-konco Masjid Namira itu kalau 10 hari yang terakhir itu terawih malam jam 2 sampai menjelang subuh, kemudian diberikan sahur bersama. Opo yo ta? Ternyata iya Pak. Ketika itu tanggal itu yang saya lihat itu nyembelih sapi 2 ekor Pak. Bu, sapi 2 ekor, nek sapi lemu-lemu ngono pirang kintal Bu? Ternyata iya temenan, tapi dalam hati saya antara percaya dan tidak. Satu, karena memang saya sudah menjauhi tidak makan daging-daging, saya berangkat dari rumah itu sangu dewe Pak. Sangu iwak laut, ternyata ya Allah, ya betul-betul diberikan. Ya disiapi ngombene jam-jam Pak. Marun yakun ya kurma barang itu, wis luar biasa. Ini Masjid Namira, dan nanti penjenengan ketika wukuf di Arafah ketemu Masjid Namira Pak, yang asli tapi ini yang asli di Arab Saudi sana. Ngerti nggih? Terus ayo lanjut Mbak. Nah ini ada syair penguatan hati penjenengan untuk membersihkan jiwa, bahwasanya ketika kita menghadap Allah dalam hal ini melaksanakan ibadah haji itu le iso yo wis ayo diresiki atine. Ngoten nggih.
Kula wacana dhisik jenengan simak. Allah Allah Rabbuna Allah, Allah Allah ilahuna Allah, Allah Allah Rabbuna Allah, Allah Allah ilahuna Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, wa nadimna ala ma fa'alna. Nyantai mawon yang mboten ngantuk nggih. Monggo diikuti saya. Allah Allah Rabbuna Allah, Allah Allah ilahuna Allah, Allah Allah Rabbuna Allah, Allah Allah ilahuna Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, wa nadimna ala ma fa'alna. Ini syair untuk penguatan hati. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak. Sebelum masuk materi, kita baca talbiyah dulu, Pak nggih. Lapun apal to panjenengan? Insya Allah semuanya panjenengan mengikuti manasik di KPIH. Gitu, Pak. Berapa kali pertemuan? Banyak. Niku pun niko nopo barusan. Pun niko nggih, maten-maten mboten lali. Tapi jenengan kan sudah dapat materi 3 berarti untuk manasik haji ada 4 jam pelajaran, mari untuk praktek manasik haji juga ada 4 pelajaran. Insya Allah jenengan manfaatkan ini. Mulai besok insya Allah untuk praktek itu. Jadi monggo diikuti saya nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu yang saya hormati, calon tamu Allah di tahun ini, pelaksanaan ibadah haji itu ibadah fisik. Iya, Pak? Ibadah haji itu ibadah fisik. Pokok angger awake sehat, masih dungone gak patek apal, pokoknya yang penting sampai niate kenceng lurus, mari ngono dungone dungo sapu jagat. Napa Bu dungo sapu jagat Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah haji jenengan. Tapi kok mau saya ngono Pak? Ibadah haji
badhe ibadah fisik Pak, sing penting wong atine kenceng niate, mari terus beberapa doa. Insya Allah jenengan dipandu oleh KPIH panjenengan. Ketika saya ibadah haji dulu, nuwun sewu Pak, lakoni diri pribadi ini ibadah haji ku nek ping pisan naik rasane apa ora iki. Oh, boleh sik kurang rasane koyo ganjil Pak. Mungkin kedua, mungkin ketiga kan gon-gone apal kan gitu. Jadi waktu itu pembimbingnya Pak Kiai Lanti Safroni, tebang Pak jenengan. Nggih, Kiai Lanti Safroni KPIH Al Hidayah. Nggih enten nginden niku. Semua jamaah betul-betul dikeker Pak. Yang laki-laki ditepi semuanya gini, yang perempuan di dalam. Ketika tawaf juga gitu Pak. Ketika menghadap Bismillah Allahu Akbar, berarti tawaf. Itu yang perempuan di depan, di dalam Pak, dikeker. Betul-betul dipandu Pak. Jadi sehingga apal dungane, sehingga apal berarti bisa mengikuti. Lah, harapan pemerintah jenengan diberikan manasik ini, begitu tadi sudah disampaikan oleh beliaunya Pak Pardi, setelah penjenengan melunasi ibadah haji sudah berlaku hukum hak dan kewajiban. Kewajiban diantaranya adalah menerima materi manasik ini. Insya Allah tadi sudah disampaikan. Karena ibadah haji itu ibadah fisik, mulai sekarang jenengan toto fisike sing biasae gak patek seneng melaku nih isu anu mulai jalan-jalan Bu. Soalnya jenengan tawaf yang 7 kali keliling itu tidak latihan ya menggus-menggus Bu. Ya kalau penjenengan tawafnya itu melingkari cuma yang di dalam, semakin jauh kan semakin lama. Apalagi nanti kalau tidak mungkin di bawah, di lantai 2, di lantai 3, di lantai 4, itu kan semakin jauh. Tapi posisinya rodo aman. Biasanya untuk yang lantai 2, lantai 3 itu untuk yang mohon maaf, yang berkebutuhan khusus itu yang didorong-dorong itu. Tapi kalau di bawah, tidak bisa. Banyak sesal. Dan kemarin saudara saya yang umroh itu tak tanya, ya apa? Kok di sini Arab Saudi sakmari ini pandemi terus umroh sudah dibuka, luar biasa Bu. Yo hampir sama dengan haji. Bayangkan Bu, 2 tahun tidak ada pelaksanaan umroh, terus kemudian beberapa waktu yang lalu dibuka, maksret gitu, wis luar biasa. Ya memang haji itu meskipun ibadah fisik soro, tapi gak ada ceritane wong melakoni ibadah haji, mari ngono kapok. Kemarin saya ngisi di Sukolilo, ibu-ibu, bapak-bapak sing mari umroh, niku kula takok Ibu, umpama sampean ana rezeki budal umroh maneh ngoten kapot ta? Oh mboten Pak, mboten Pak. Oh mari ngono kepengin budal maneh kula. Ngoten Pak. Jadi ibadah haji itu meskipun soro-soso iku ngangeni Pak. Wis ada daya apa ya? Daya pikatnya ada di sana. Kok bendino, bentahun maksudnya ada kelebihan harta itu setiap tahun insya Allah jangan melaksanakan umroh. Dan ada saya banyak tahu teman-teman sing pengusaha sing duwe woken itu insya Allah setiap tahun itu umroh Bu. Dan umrohnya ya enggak game-game Pak, umroh di bulan Ramadan Pak, itu luar biasa itu. Bahkan kadang-kadang di malam likuran itu untuk hari rayanya di sana. Ada informasi dari teman itu setiap tahun itu umroh, tapi umrohnya itu di malam-malam likuran itu dan untuk hari rayanya di sana. Setelah itu kemudian pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Pak. Terus Pak, terus. Nah, ini masuk materi pokok-pokok materi pemantapan manasik haji tahun 2020. Lanjut Pak. Materi saya etika dan akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Jadi berbicara masalah etika,
berbicara masalah akhlak itu adalah berbicara masalah moral, Pak. Jenengan ditakoki, apa sih akhlak itu? Bisa jawab, Pak. Akhlak itu ya budi pekerti. Apa budi pekerti itu? Budi pekerti ya kelakuan, tingkah laku apa? Ya pokoknya bendina sing dilakoni iku. Sing apa? Muncul yang namanya akhlakul karimah, ada muncul akhlakul madhmumah. Akhlak sing apik, ana sing akhlak sing elek. Menurut para ahli-ahli itu menyimpulkan bahwasanya akhlak itu adalah dorongan perilaku kita yang kita kerjakan itu tanpa pemikiran lebih dahulu. Nek refleksi niku apik, yo apik, refleksinya elek yo elek. Contoh sakniki. Nek biasa ngomong apik, nek sikile kesandung ngono ngomong apa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi coba yang nggak biasa. Wih, dokar sejarane. Ngono Pak kadang-kadang. Ya ku sing apik ngomong niku. Kadang-kadang ngono barang. Jadi akhlak itu kebiasaan yang dikerjakan tanpa pikiran terlebih dahulu. Sehingga etika dan akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji, jenengan wis mari niat ibadah haji itu berlaku yang namanya akhlak-akhlak, etika-etika, berarti moral, kelakuan-kelakuan. Yo maksudnya awak dhewe iku berarti kelakuan sing apik. Satu, Pak. Tidak berbuat syirik. Syirik itu kan menyekutukan Allah toh. Jadi di samping Allah itu nomor satu, ada maksiat di nomor dua kan. Yo, mang yo sekoyok ini ki gak apa-apa ya. Contoh, panjenengan nate kepireng ngeten, Pak. Orang ibadah tawaf kan ngelilingi Ka'bah. Ka'bah itu kan ada kiswanya. Ketika itu kiswanya itu nutup masih ada sampai kelembre di bawah ini. Ngono iku, Pak, digunting, Pak. Nanti kepireng, Pak. Digunting mari ngono didadekno jimat. Napa jimat niku? Barang siji sing dirumat. Oh, barang siji sing gak dirumat. Didadekno jimat, Pak. Oh, sampean iso nggonting iki sakti sampean. Sakti mandraguna. Dikum gak teles, diobong gak makan. Iku jarine ngono, Pak. Nek sampean percaya kok ngono, iku arane syirik. Ben paham, Pak? Jadi niatnya bener-bener lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Wis gak ono syirik-syirik. Syirik-syirik itu di tengah atu-atu. Contoh malih. Jenengan nanti kepireng aku titip foto yo. Engko ning nggone Jabal Rahmah kono sampean pendem nang kono. Anakku lho wis umur 35 tahun durung ana jodhone. Mari ngono terjenengan percaya iku kirim nang kono dipendem temenanan. Mari ngono anake ana jodhone, mari terus sampean mempercayai, wow bener temenanan iki jodhone kowe. Itu syirik, Pak. Jadi jodoh itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip enak iku usaha panjenengan. Saya sering ngomong tentang calon manten ngoten. Nek jodoh itu bener-bener hak Allah Subhanahu wa taala. Masih wis janur melengkung, Pak. Nate piringan. Nek belum Pak Penghulu datang dinikah, engkau saya nikahkan dan saya kawinkan bla 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 dengan mas kawin dibayar tunai. Itu jodoh, Pak. Jenengan nate kepireng Pak Mudine ya wis teko, Pak Penghulune wis teko, wis macam-macam teko kabeh. Datang dilala manten lanange mboten teko, Pak. Alias worong. Nate, Pak. Saya ada beberapa referensi itu dan saksi mata. Ini mingsanan saya yang di Lamongan sana itu jelas-jelas, Pak. Pak Naib itu teko. Dulu itu belum ada yang namanya salon, itu enggak ada, Pak. Speaker. Apa, Pak? Stiker. Jadi wong desa sebenarnya stiker Pak, ya. Sekokle cap-capan niku stiker. Dicagaki karo pring sing dawukur niku, Pak. Wis muni banter wong bowo wis teko kabeh. Lho lah kok rame-rame kok apa ndak dilalas ilana gak teko. Ya wurung, Pak, kasih tahu niku, Pak. Gara-gara emang sepele. Napa, Pak? Iki anak gawan teko nggone bapak kono, marung karo ibuke iki dinikahno
dinikahno gak ngomong nanggone bapake asli. Oh, hati-hati kan gak kira iso rabi. Soalnya bapake kita terkenal wong tuwa. Nah, aku ngomong wong tuwa jenengan paham ta, Pak? Napa wong tuwa iku? Yo ilmune akeh dari ngono. Kula nggih boten percaya, tapi kok yo ngono temenanan panjenengan, Pak. Akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan jodoh yang lain masing-masing. Jadi dilarang berbuat syirik. Pun sampean bener-bener ikhlas sing sekirane berbau syirik niku jenengan buat adu-adu. Contoh ono mari Pak sing rada seneng akik Pak. Kapan waktu yang lalu rada booming Pak ya akik ya. Kira-kira berapa tahun ya? 5 tahunan Pak. Wus akik nretep. Ten ngene kok ten Hijri Ismail iku digoser-goser nang ngene. Oh iki nek tak gombole bertuah iki. Ngerti bertuah ta ya? Wah, iso dadi pemikat sukmah. Nek wong wedok nyawang ngono katut iki. Nek percaya ngoten niku mboten asal, itu menjurus kepada syirik. Jadi secara keseluruhan etika dan akhlak jamaah selama pelaksanaan ibadah haji itu tidak boleh syirik. Yang kedua, bersikap ikhlas. Ikhlas niku nggih. Pengertian ikhlas itu napa, Pak? Kula paringi contoh nggih dengan tambah luwih paham. Ikhlas niku ibaratnya ngeten. Sampean dino iki oleh undangan manten, prasmanan. Ono rawon, ono soto, ono gulai, ono kikil, macam-macam sampean ratane kabeh, masih gak akeh. Manten wonten jenengan wangsul atau mungkin nanti malam. Perutnya mules-mules. Wah, kok gudune nggone mburi ngene ya. Kira-kira nek sampean nggone mburi iku ditokno ngono getun napa seneng sampean? Napa, Pak? Seneng nggih. Ikhlas iku ngoten niku ibarate. Tapi nek sampean ngene. Ya Allah, imane rek. Mau ono sate, ono gulai, ono rawon. Saiki ndilalah ya wis mek ngene tok ae. Wah. Dadi ikhlas niku ngono. Dadi wis apa sih dilakoni mau wis gak ngerti jawane di pasaran nang Allah Taala. Berarti ikhlas haji niku karepe ya koyo ngono. Saged Pak nggih. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan untuk merawat yang namanya ikhlas. Mergane apa? Saiki ikhlas, engko meneh suka kadang balik, Pak. Mangkane nek mari salat sampean dianjarkan doa. Apa doae? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku ya Allah dalam napa? Ikhlas dan menjalankan perintahmu ya Allah. Jadi ikhlas. Kemudian bersikap sabar. Jenengan kudu sabar. Sabar itu apa? Dari ditampar pipi kanan, dikekno pipi kiwa. Itu bukan sabar arane niku. Berarti sabar ada posisi-posisi yang lain. Nanti diterangkan berikutnya. Menjaga kerukunan ya kudu rukun panjenengan, Pak. Sesama jamaah kudu rukun. Apa mana di tanah suci Mekah sana? Wis kok oleh kemelinti itu tidak boleh, nggak berlaku di sana itu. Kula nggih mboten ngedeni, tapi fakta. Apa mana nih ngomongi rodok ceriwa-ceriwo niku pun kontan hukuman Allah di sana itu ada. Jadi kudu rukun Pak nggih. Berikutnya sopan dan santun, berpakaian islami, bergaul dengan baik. Pun itu semuanya namanya akhlakul yang karimah. Lanjut Mbak. Nah, larangan sewaktu melaksanakan ibadah haji dan larangan sesudah melaksanakan ibadah haji. Tadi ayat yang saya bacakan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan tertentu. Bulan apa Pak haji ini Pak? Syawal, mulai Syawal Ustaz. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Insya Allah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Doktor. Pembagian kloter sudah? Belum? Ini saya sudah dapat kiriman ini pembagian kloter sudah ada. Kloter 1, gelombang 1, gelombang 2 sudah punya. Kloter 1 maksud saya gelombang pertama, kloter 1 insya Allah jenengan masuk asrama itu tanggal 3 Juni. Nggih pun bener nggih.
Nek 3 Juni itu berarti balik nanggone Surabaya tanggal 17 Juli kayaknya. Kalau sudah nggih pun berarti nanti ada pembagian kloter sendiri ada. Jadi mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Gak ono ceritane nek wong ngomong ulan Maulud ngomong dari aku mari haji. Jenengan ngandel, Pak. Percaya, Pak? Mboten nggih. Soalnya apa? Bulan-bulan tertentu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nek jenengan wis netepno ati arep nglakoni ibadah haji, niku Pak. Wala rafasa, wala fusuko, wala jidala. Gak oleh rafas, gak oleh fusuk, gak oleh jidal. Napa rafas itu? Rafas itu berkata yang menimbulkan birahi dan tidak senonoh. Pun paham ya? Mboten usah diterangno nggih. Dadi rafas gak oleh. Sing berbau-bau porno niku mboten asal. Wis stop. Nek kebacut ya apa, Pak? Istighfar. Ya Allah, kebablasan aku ya Allah, astagfirullahaladzim, sepunten sing kata ya Allah, ngoten nggih. Kemudian fusuk fasik, berbuat kesalahan padahal ia tahu mana yang benar. Jadi setengah kok disengaja, wis karepe dhewe ngono. Wis ngerti iki salah wis dibapras wis gak urus wis sembarang gitu. Kemudian wala jidal itu berbantah-bantahan, tidak boleh bantah-bantahan. Mohon maaf. Untuk niat haji, ihram haji itu ada yang pakai labbaik Allahumma hajjan. Gitu Pak. Bu, sampai ndamel sing napa? Labbaik Allahumma hajjan. Napa ndamel sing nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Namanya sing pundi? Karo-karone oleh. Nggih ta? Jadi jenengan gak oleh bantah-bantahan ten ngriko niku waktu pelaksanaan itu. Loh, sampean kok gawe nawa itu ya? Aku gak ngerti kok nawa itu iku. Sing mesti ngono kan labbaik Allahumma hajjan. Niku haji. Nek umrah labbaik Allahumma umratan. Lah sampean kok pakai gitu? Oh, gak sah sampean. Wis gak oleh ngoten niku, gak berlaku di sana. Sing yakin ngomong labbaik Allahumma hajjan ya niku sing yakin nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala ya ora apa-apa. Sing penting niat. Wong niat iku asline ngono gak usah diucapno niat iku. Kerentek ati ku arane niat. Nggih ta, Bu? Tapi menurut Imam Syafi'i ngoten nggih, berarti niat yang diucapkan itu untuk menguatkan hati. Tapi ini sama sekali tidak ada penguatan hati, ya mboten bener. Oh sepenting itu gak usah diucapno tapi hati niki kretek itu namanya niat. Contoh sampean arepe wudu arepe lapo? Lah macam-macam toh. Wudu kadang arepe maca Quran ya wudu. Mari terus arepe salat ya wudu. Tapi wis mari wudu terus sampean nyekel sajadah digelar bujur ngene. Arepe lha apa jenengan? Salat. Salat yang ngono, salat ku macam-macam. Nek isuk nika petang nika ya subuh, on asar, on maghrib. Berarti itu. Wis iki waktune asar berarti sudah pure. Dalam hati ini wudu aku arepe niat berarti gak usah di-FM enggak apa-apa. Tapi untuk membantu nopo hati ini berarti harus nopo diucapkan. Lalu kok boleh jidal, boleh bantah-bantahan ngoten niku. Wis punya keyakinan masing-masing. Itu larangan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Sesudah melaksanakan ibadah haji, tingkah laku pribadinya diluruskan. Ibadahnya ditingkatkan. Amal sosialnya digiatkan. Itu kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain, hadis Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini sudah akhlaknya sing haji mabrur. Dikokon apa? Gini nggih. Tingkah laku pribadinya diluruskan.
ibadahnya ditingkatkan, amal sosialnya digiatkan. Itu artinya hajinya haji yang mabrur. Nopo haji mabrur itu? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang itu hajinya mabrur diterima atau tidak? Itu ada ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya insya Allah ada. Tapi gudung ini tidak ada patokannya itu. Kata Rasulullah, haji mabrur itu sadurunge ngelakoni haji karo sak marine ngelakoni ibadah haji iku perilakune akhlake iku lebih baik setelah melaksanakan ibadah haji. Wonten Bu sing sadurunge ibadah haji niku pawalite pitung turunan. Tapi mari ngelaksanaan ibadah haji tambah nemen. Wonten ta Bu? Pun ditiangi. Ono sing sadurunge ibadah haji ku pelit. Mari ngelakoni ibadah haji mulai loman. Wonten sing ngoten Bu? Ada. Ibadahnya ditingkatkan. Dadi ibadahe nek wingi-winginane ngono, ngarepe salat maghrib nang masjid ku jare izin, Pak. Wonten sing ngoten ta? Wong ngarepe ibadah niku izin jare. Arep ngawali salat jamaah nang di masjid ku izin, Pak. Lah setelah ibadah haji ya kepeksa tinggal titik baru akhirnya terbiasa dan banyak orang yang kita lihat itu kata sing ngoten Pak, ya Allah alhamdulillah iki bikinane lho durung haji tapi umroh Pak, tapi perilaku ini mulai ketok Pak. Arepe budal umroh mulai saka masjid ono kegiatan apa-apa ngono mulai dan infak titik-titik. Sak marine ibadah umroh itu tambah nemen Pak, infaknya tambah nemen Pak ibadahnya. Kemudian amal sosialnya digiatkan. Amal sosial digiatkan itu kenapa? Berarti ya ini infak sedekah ini kalau digiatkan. Panjenengan nek angsal rezeki saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lepas apakah mari umroh, mari haji apa dan sebagainya, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian itu harus diinfakkan. Tidak boleh dimiliki sendiri. Nek sampean gawe infake blas dimiliki dhewe itu jadi bahan setrikaan di alam akhirat nanti itu. Itu ada haknya yang lain itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin kita. Nate pireng ceritane Siti Fatimah niku kan nikah kali Sayyidina Ali. Nate ceritane niku. Siti Fatimah habis menenun kain itu dapat ongkos 6 dirham. Ali ngomong kepada istrinya, "Wahai Fatimah, apakah punya uang?" Jadi di Arab Saudi, Pak, nanti ada tidak ada Arab Saudi sing belanja nang pasar itu sing lanang, Pak. Dijegal jenengan, nek sing lanang tuku nang pasar, oh cupar iki. Wong lanang kok sapa pasar iki. Tapi kalau mboten Pak, terbiasa. Soalnya biasa mulai cilik iku wis tren-trenan wong tuwa biyen niku. Wong tuwaku biyen niku anu dagang Pak. Dadi ya wis nang pasar pun biasa. Kula lanjut ceritane. Uang 6 dirham itu diberikan oleh Fatimah kepada Ali dengan tujuan dibelanjakno nang nggone pasar. Untuk beli makanan putranya yang bernama Hasan Husain. Hasan Husain itu kan kembar tuh Pak. Itu cucunya Rasulullah, pernikahan dari Siti Fatimah dan Ali. Uang 6 dirham dibawa Ali ke pasar. Belum nyampe pasar ada orang yang minta-minta. Uang 6 dirham itu dibelikan kepada orang yang minta-minta itu. Walhasil Ali pulang gak nggawa apa-apa. Fatimah nangis. Wahai Ali, mana oleh-oleh di tukonan di barang kanggo anake Hasan Husain mau gak oleh apa-apa. Karena apa? Tadi di menjelang masuk pasar ada orang yang minta-minta. Betul begitu Ali? Iya. Kemudian Ali keluar rumah. Tidak lama kemudian ada orang Arab Badui yang membawa unta. Wahai Ali, belilah unta saya ini dengan harga 100 dirham. Kira-kira jawabannya Ali apa Pak? Mboten gak ada yotro.
Opo sing tak gawe tuku, wong aku 6 dirham tak wene iku gak apa 12. Enggak apa-apa Ali, belian. Bayarin ning mburi. Apa biasanya bayar ning mburi kok parane, Bu? Utang. Ya gak utang. Nek kredit lah kredit. Belian nanti jualan engko nek wis payu sauran aku. Dari transaksi sudah. Ini transaksi itu boleh, Pak. Jadi unta disuruh beli tapi bayarnya di belakang saja. Ya wis gak apa-apa, tak tuku nih. Ali tidak lama kemudian membawa unta tadi, Pak. Ada orang Arab Badui lagi. Wahai Ali, untamu kok apik, gagah, bagus ini. Apa gak dijual? Iya tak jualin. Minta berapa kamu? 300 dirham. Gak usah kenyang, Pak. Ditawakno 300 dirham dibeli. Ini jenengan ngonten ya napa, Pak? Seweneng napa seneng? Wes bisa dibayangkan. Pulang Ali. Biasanya wong lanang iku, Pak, nek oleh rezeki rada akeh ngono wis rada guaga mlakune kan beda. Ibu-ibu paham. Ya, kok ketokane sampean kok sumre kaya ngono apa ya? Diceritani Fatimah, Bu. Mau iki lho. Cerita. Oh, alhamdulillah ya Allah. Biasanya yang itu ngono, Pak. Nek ana rezeki sumringa tapi nek ana rezeki ya padha sumringae. Aja cemberut, Pak. Aja cemberut, Bu, gitu. Terus setelah itu Ali datang ke rumah Rasulullah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Rasul juga tersenyum. Wahai Ali, yang cerita ini saya duluan apa kamu? Dijawab Ali napa? Allahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengerti. Diceritakan, wahai Ali, tadi orang Arab Badui yang pertama membawa unta yang kamu beli dengan harga 100 dirham itu malaikat Jibril. Malaikat, Pak. Terus kamu bawa lagi ada orang yang membeli unta 300 dirham itu malaikat Mikail. Sampeyan hitung 6 dirham dadi nanggone 300 dirham itu berkelipatan berapa, Bu? 50 nggih. Dadi 6 dirham dadi 50, Pak. Itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjeni karo Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa yang infak di jalan Allah diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Di Al-Qur'an juga begitu, buahnya itu. Oke, jadi intinya bahwasanya sesudah melaksanakan ibadah haji itu tingkah lakune, perilakunya ditoto, tambah diapii, ibadahnya ditingkatkan, marun amal sosialnya juga digiatkan, termasuk infak tadi itu. Ojo tambah pelit panjenengan. Nek tambah pelit wis iso dinilai, oh paling ngajine wingi oleh utang, paling itu masih utang oleh nyaur ndak apa-apa. Itu nggih. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dimuliakan. Jadi haji mabrur itu perlu dilestarikan. Jangan sampai jenengan sembronoan itu. Ada orang yang habis haji itu kadang-kadang di masyarakat sebagai barometer, Pak. Orang yang habis haji, habis umroh itu di masyarakat jadi barometer. Barometer apa? Contoh, Pak. Waktunya sudah maghrib. Mari ngono terus, ini sudah maghrib kok gak ke masjid. Pak Haji karo wak sing umroh kok nongkrong nang ngene warkop jane kok. Jadi sorotan apa mboten? Jadi jenengan kalau sudah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh, ngoten niku pun mulai ditoto, Pak. Jangan sampai begitu, mulai ditoto, kelakuan diapii, ibadah ditingkatkan, mari ngono sosial untuk infak dan sedekah itu digemarkan. Itu insya Allah lestari pelaksanaan ibadah haji panjenengan. Lanjut, Pak. Nah, akhlak haji mabrur ada 7T. Ini singkatan, Pak. Tauhid, kemudian tawakal, kemudian tasamuh, tadabur, taubat, tahdiyah, ta'awun. Tauhid itu iman dan takwa. Jadi tadi ada istilah syirik tadi. Syirik itu kaitannya dengan ini, ada ikhlas, ada tauhid.
Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu dengan iman dan takwa. Iman itu tasdiqu bil qalbi, yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan disesuaikan dengan amal perbuatan. Mari terus takwa. Takwa ini apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Perintah-perintahnya Allah dilaksanakan dan larangan-larangan Allah itu dijauhi. Itu takwa. Jadi iman dan takwa itu menjadikan tauhid kita ini semakin semakin mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi orang yang bertakwa itu, satu, diberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah itu diberikan jalan keluar yang terbaik. Ngapunten Bapak Ibu, hidup ini perlu problem. Hidup ini penuh dengan problem. Hidup ini penuh dengan masalah. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, timbul lagi permasalahan yang lain. Asal penjenengannya itu takwa Allah, tauhid ditata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin kita. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka datangnya. Ngerti Pak? Kadang-kadang ada orang itu ngomong, "Oh, iki kalau rezeki samar iki." Nggih, rezeki samar, Pak. Gak disangka-sangka. Karena apa? Dia itu takwa betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Diberikan solusi. Nek duwe permasalahan digampang karo Allah Subhanahu wa taala, nek rezekine kurang dicukupi karo Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid tawakal. Tawakal itu pasrah diri, Pak. Pasrah itu ya oleh, tapi tidak boleh harus usaha dulu. Usaha dan doa, habis itu tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kepengin ngelakukan ibadah haji, kepengin ngelakukan ibadah umroh, tapi gak usaha, bisa Pak? Ya kecuali sing loro dhuwur kok mau tukang tambal ban karo sing dibudalno haji, itu pun juga ikhtiar Pak, karena jadi guru karo tambal ban kurang ada getaran-getaran melewati manusia, kemudian digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala membudalkan haji gitu. Jadi harus tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar dan berdoa. Ya Allah, aku ya wis ndonga, aku ya wis ikhtiar, tapi hasilnya kok ya koyo ngene. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Termasuk penjenengan ini wis nabung, wis ngelunasi ibadah haji, kok ndilalah 2 tahun nggak ada pelaksanaan ibadah haji. Tawakal panjenengan, wis tak pasrahno ya Allah, pun ditarik mari duwike, wis kapok aku ngenteni wis 8 tahun ape budal baru kak iki kok ketokan, berarti tak tarik saja uang saya, wis gak usah haji-hajian, gak paten. Wah, jangan begitu. Orang itu, nuwun sewu Bapak, kalau sudah punya niatan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian melaksanakan ibadah umroh, mari ngono duwe rezeki gak umroh, tunggu saja kehancurannya. Bisa dibuktikan Pak. Banyak saya niteni wong sing wis niat haji, niat umroh, mari terus gak sida niku akeh Pak, hancur Pak. Contoh, ada orang yang mau niat haji, mau niat umroh, mari terus ini sabar Pak, godane Allah Ta'ala itu ada. Dilala ya ana wong tawa omah. Bu, omahku sampean tuku murah-murah wae. Piro? Oh, dibawa pasaran, Pak. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mestine harganya itu 350 juta, tapi mek didol 250, 250. Kira-kira jenengan gimana? Iki mestinya lagu 350, tapi ini kok ditawarno cuma 250. Mari tak nyang 200 kok oleh pisan. Wis gak sida budal lagi sih aku. Gak sida budal, tak gentu kerja. Wis hancur, Pak. Saya banyak menyaksikan itu. Wis usaha sembarang hancur. Mari ngono ngerentalno motor ngene, motornya digondol gak balik.
usaha apa wae jugruk Pak. Akhirnya ini diterima apa? Ya memang tadi itu wis niat kenceng melaksanakan ibadah haji umroh, mari ngono donyane dibuat untuk yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tawakal pasrah diri itu setelah ikhtiar dan usaha. Berikutnya tasamuh. Tasamuh itu toleransi Pak. Napa toleransi itu? Berarti dia tahu diri. Contoh Pak, jenengan nanti ketika melaksanakan ibadah haji, sitoke iki seneng adem AC, sitoke gak patek seneng, tapi tempatnya sudah ditata sama sama ketua kloternya atau ketua rombongannya, ini kamu di bed ini, bed ini, bed ini, bed ini. Jangan terlalu kaku penjenengan. Tasamuh berlaku, berarti toleransi. Saya nggak seneng AC, udah tua kayak sore gitu. Biasanya di belakangnya itu kan nggak begitu dingin. Saya seneng AC, ya di sana, ditoto Pak. Tidak usah kaku-kaku begitu. Itu toleransi. Jadi itu satu contoh saja. Dan toleransi contoh yang lain dengan kembangkan sendiri. Intinya kepada yang lain itu harus saling tolong menolong, tidak boleh, napa? Sakarpe dhewe. Kita terus juga memperhatikan kepada orang lain. Kemudian tadabur. Tadabur itu menghayati arti ibadah haji. Contoh Pak, tadabur itu kan berarti menghayati. Ibadah haji itu ada yang namanya pakaian ihram. Pakaian ihram itu kayak apa Bu? Nah kata niki lak pun enggak ada panjenengan. Wes duwe papat paling yo nyimpen. Bapak-bapak kain ihram sampun Pak nggih. Nggih. Gawene ya wis hafal. Lali Pak, 2 tahun nih Pak, manasike saiki. Besok insya Allah dikukuhkan lagi. Wis kain ihram tidak berjahit atas dan bawah, diselempang notok ngono. Tadi disampaikan mari ngono yo wis gak pakai celana dalam dan lain sebagainya, tapi tetap dijogo Pak. Sampai sembarangan kok mari ngono kepelorot ngene kok mabur kok. Nggih ta? Itu filosofinya apa? Kita lahir di dunia ini tidak membawa selembar kain pun, bener Pak. Kita wafat pun hanya dibungkus dengan laki-laki ya 3 lapis, perempuan sampai 5 sampai 7 lapis. Wis cuma itu, tidak dibawa yang lain-lain. Filosofinya kita lahir tidak membawa apa-apa dalam keadaan menangis, bener Pak. Jadi bayi itu nek sehat Pak, itu mesti nangis. Penjenengan pertanyakan kalau ada cucu penjenengan atau anak penjenengan atau siapapun lahir baru gak kerungu tangis, wah sini bahaya nih. Berarti insya Allah tanda-tanda kehidupan hampir tidak ada. Tapi ini bayi itu sehat, lahir perocot mesti cower, ikut nangis. Tapi ketika maksud saya gini, ini lahir dalam keadaan nangis, tapi orang di sekeliling kita dalam keadaan tersenyum, bener Pak. Ini bayi lahir niku nangis, wong sing nyakseni iki seneng. Soalnya apa? Lahir tanda kehidupan. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wafat, harus diri kita ini senyum, Pak. Orang lain menangis. Bener, Pak. Diwalik ngono, Pak. Nek lahir awak dhewe iki nangis, wong liya sing seneng, tapi kita ketika wafat, kita harus tersenyum. Orang lain nangis. Itu artinya insya Allah kita ini ada jalan-jalan sinyal-sinyal surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabbur menghayati arti diri ibadah haji dan banyak yang lain. Wukuf di Arafah penjenengan, padang pasir semuanya itu sama. Pakaiannya ya pakaian ihram, tidak ada yang lain. Berarti itu artinya besok ketika kita ini sudah, kalau dunia ini sudah semuanya rata yang namanya kiamat, ada yang namanya yaumul ba's, hari pembalasan. Bus padang mahsyar semuanya kayak begini. Anak gak iso nolong bojo, bojo gak iso nolong anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kenapa, Pak? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu tidak bisa begitu. Hanya amal-amal ibadah kita ini yang sebagai payung, sebagai penolong kita. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu? Dunia sidik ya pewalit, ilmu tidak ya pelit, tidak mau berbuat baik kepada yang lain. Padahal
ketika kita ini di alam mahsyar nanti itu butuh pertolongan itu. Lah, salah satu yang bisa memberikan pertolongan itu adalah kenapa? Amal-amal kita di dunia ini. Jadi itu ya terkait dengan tadabbur. Kemudian taubat, memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Tadi penguatan tadi tauhid. Berarti ketika kita mempunyai salah dan dosa, mulai sekarang Pak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar dan doa agar apa? Dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mempunyai salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun napa nggih? Jangan sok bersih. Terus insya Allah aku ini gak tahu duwe salah dan dosa. Enggak. Setiap manusia yang bernama manusia itu pasti mempunyai salah dan dosa. Setiap salah dan dosa itu fastaghfaru lidzunubihim, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita ibadah di hadapan Allah nantinya itu dalam keadaan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahdiyah itu pengorbanan. Jadi haji itu ya butuh korban dan pengorbanan, Pak. Korbanin apa? Ya berarti kita tadi itu semestinya ngono awak dhewe kewenceng kudu ngelakoni gini tapi ingat yang lain. Berarti toleransi tadi itu. Jadi itu semuanya mestinya diri kita tapi untuk orang lain. Ngalah bukan berarti kalah, tapi apa? Hikmah kebijaksanaan kepada orang lain. Kemudian ta'awun itu tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejelekan. Dasarnya apa? Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu napa? Dalam kejelekan. Wes lanjut, Mbak. Persiapan sebelum berangkat haji. Jamnya jam 11 nggih, tasik cukup. Ya sekedar nggih kula tangi mriki nggih. Allah. Pun monggo yang lain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan sebelum berangkat haji, persiapan material dan persiapan mental. Material Pak, bekal secukupnya untuk keluarga. Artinya jenengan bisa melaksanakan ibadah haji ini di rumah juga diramut Pak, anak istri keluarga juga ditinggali Pak. Jangan sakar PDW. Pokoknya yang penting aku sebudal perkara anak omah apa sembarang. Itu kurang nyaman. Alangkah indah dan baiknya penjenengan bisa berangkat haji, tapi keluarga yang ditinggal itu dalam kondisi senang mendoakan. Jadi bekal secukupnya untuk keluarga. Berikutnya bekal ke tanah suci. Itu dicontohkan pakaian polos dan seterusnya. Jenengan paling pinter ngatur niku. Pun disiapakan Bu? Bawa selondongan sarung tangan berapa penjenengan? Belum. Lu kurang sak minggu kas budal kok dereng jenengan. Oh, kopernya sih belum datang, tapi materialnya pun wonten nggih. Bapak juga begitu. Untuk kain ikhram siap pinten Pak jenengan Pak? Satu. Nggone satu kotor mari ngono gak sempat ngumbah repot. Ya minimal satu, paling gak nggih disiapakan malih beli satu lagi berarti ada dua. Mboten disengaja-sengaja pas wayahe ape budal wukuf dadak jenengan sadar-sadar dengan panen terus kena najis. Dikucone gak mampu, mana terus gantinya apa kan wonten. Bukan berarti harus bawa dua, tidak begitu pun jenengan paling pintar noto.
Nek sekiranya satu bisa dijogo nggak apa-apa. Tapi saya kemarin itu beli satu lagi Pak. Ada yang dari bank itu, terus saya beli lagi satu dari bawah dua. Jagani BE ono apa nih kotor dan lain sebagainya. Mboten usah terlalu banyak-banyak nggawa Ibu. Lakare pindah. Napa Pak? Pindah omah apa pindah secukupnya saja. Bila perlu nggawa cukup ae tapi tuku nang ngono Pak. Matur juga mulih. Gitu ya. Terus mengadakan walimatul haji bagi yang mampu. Ya tadi yang awal tadi. Penjenengan mengadakan walimatul haji bagi yang mampu. Gak usah dimampu-mampu no. Tapi dengan catatan buatan riak loh ya. Walimatul haji dalam artian pamit. Isine njaluk donga sepuro. Muga-muga di dalam pelaksanaan ibadah haji panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soalnya ini aja kalau mengadakan walimatul haji bagi yang mampu dan kemudian niatnya gak lurus, gini kawau Pak, gak peduli ustadz, gak peduli kiai, gak peduli siapapun, niatnya itu tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dicorek karena Allah Subhanahu wa taala. Terus persiapan mental Pak, banyak bertaubat, berzikir dan berdoa. Tadi sudah, zikir, dungo. Agar apa? Kita ini ibadah pelaksanaan haji itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyelesaikan masalah dan tanggung jawabnya. Ini hampir sama dengan bekal secukupnya untuk keluarga tadi itu. Jangan apa ya? Menari-nari di atas penderitaan orang lain. Gak penting, gak ngurus. Wah sepenting aku bisa melaksanakan ibadah haji. Perkara sing ngono omah non dia wis murat-marit gak masalah. Wah jangan panjenengan, mboten nyaman. Tapi nek jenengan berangkat melaksanakan ibadah haji diminimalisir, permasalahan-permasalahan sudah ditoto kalem-kalem sedikit-sedikit. Itu luar biasa nikmatnya. Jadi jenengan di sana tidak kepikiran jenengan. Wah iya yo, tadi ya opo tidak ada begitu. Karena apa? Sudah ditata sedemikian rupa untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang ada ketika kita tinggalkan untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga. Jenengan solusi ini kalau tidak bisa mengadakan napa niki walimatul haji, berarti niki bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga. Insya Allah penjenengan ketika menjelang hari raya kemarin sudah ada kabar Pak ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Sampun Pak. Dereng. Riyoyo wingi niku lho riyoyo. Sampun, sampun angsal. Insya Allah sampun angsal sampai nek kondur nek Lamongan yo dongakno yo aku tahun niki berangkat dongakno sehat, lancar. Insya Allah pun ngoten pamit nggih punan nggih. Sing nang Jember yang ngono utawa kanca-kanca no Pak. Lihat WA niku napa? Kanca-kanca paran media sosial. Wis WA nomorku kanca sing kentel kanca sing raket biyen niku. Berarti modal terus aku dongakno yo insyaallah tahun ini aku bisa budal haji wis dongakno sehat lancar. Nah ini momen-momen seperti bergunakan bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga. Insya Allah jenengan sudah melaksanakan itu. Lebih-lebih nanti mendekati mau berangkat, wis jelas-jelas kloter sekian, masuk asrama sekian, berangkat ini, wis jenengan optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji tahun ini. Lanjut. Bekal jamaah haji, lurus niat, lapang dada, lincah. Kemudian lembut perilaku lillahi ta'ala. Lurus niat itu apa? Ya tadi itu, niatnya betul-betul diluruskan. Mari lapang dada, jembar segoroni. Maksudnya jembar segoroni itu apa? Ya berarti gak emosian. Berarti betul-betul kita ini menerima segala ujian dan menerima segala kenikmatan-kenikmatan.
Jangan panjenengan bisa menerima kalau menerima kenikmatan, tapi tidak siap ketika diuji. Kira-kira nih sampai dikon milih-milih sing ndi, Pak? Bu. Ujian enak apa ujian melarat? Karo-karo ini ya gak enak Ustaz dari ini. Tapi udah yang gini, wes aku gak siap aku ini diuji dengan kemelaratan. Aku siap diuji dengan kaya, sing enak. Oh, kaya itu berarti jenengan ujiannya luar biasa Bu jenengan Bu. Pertanyaannya macam-macam. Harta yang kamu peroleh dari mana? Diperuntukkan untuk apa? Seterusnya. Tapi itu melarat. Mboten repot-repot. Contoh saatnya itu loh, jenengan nang supermarket, belonjo. Ini belonjone sithik, gak pate akeh setruk ya, Pak. Tang pun monggo. Tapi semua diteliti temenan karo kadir. Opo iki semua sak deret ngeten iki. Pertanyaannya semakin banyak. Tapi ini jenengan mampu untuk itu, ya ndak apa-apa, enak melarat, enak cukup sugih, tapi mampu melewati ujian daripada wis rembes, wis melarat, mari ngono terus diuji pisan, wis tambah gak enak. Tapi itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lurus niat, lapang dada, lincah. Maksudnya lincah itu kenapa? Tadi saya katakan bahwasanya ibadah haji itu ibadah fisik. Gitu Pak. Pokok angger jenengan niate lurus, kemudian ndongone gak patek, tapi dipantau terus, insya Allah haji panjenengan itu sah. Bahkan ketika panjenengan itu dalam kondisi sakit sekalipun tidak bisa menjalankan wukuf, tapi insya Allah ada safari wukuf. Safari wukuf itu, tapi ini naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada jamaah semuanya ini. Itu gitu. Ini Allah Ta'ala maringi, ya pemane, diuji sakit, tapi tidak bisa melaksanakan wukuf. Tapi bisa di safari wukufkan itu, dibawa ke Arafah sana 1 jam atau 2 jam, selesai dibawa lagi ke rumah sakit. Angger niate lurus, kenceng, mari ngono terus noparane nih wong rukune haji termasuk wukuf itu dilaksanakan, insya Allah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lembut perilaku lillahi ta'ala. Lembut perilaku berarti akhlaknya ditoto Pak tadi itu. Jadi kau oleh metakil tapi akhlaknya sing lembut, layyinah. Berarti kauran layyinah. Kata-katanya lemah lembut bukan berarti untuk memikat, tapi apa? Ya memang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngomong aja kasar-kasar, tapi apa? Sing lembut, tidak menusuk perasaan orang lain. Karena ibadah haji itu tidak panjenengan sendiri, banyak bergaul dengan apa? Orang-orang yang lain. Terus lanjut Mbak. Calon jamaah haji harus sabar dan siap mental dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, ini tadi saya terangkan. Dari calon jamaah haji itu harus sabar mental ketika melaksanakan ibadah haji, dalam perjalanan haji atau setelah melaksanakan ibadah haji itu harus sabar, betul-betul kesabarannya itu ditingkatkan. Sebelum berangkat sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian sesudah melaksanakan ibadah haji, dan sepulang dari tanah suci. Innallaha idza ahabba abda ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya maka akan mengujinya. Jadi Allah itu tanda kalau hambanya itu disukai, itu senantiasa diuji Pak. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang itu, semakin tinggi pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu. Ingat panjenengan ketika baca sejarah, Rasul ketika berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran hewan, bahkan dilempari batu sampai giginya itu patah. Tapi apa? Batu semuanya ini malaikat-malaikat itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah,
Ini keterlaluan ya Rasulullah. Tak doakan kepada Allah agar dibalas. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan. Ini semuanya dibalas, nanti saya tidak akan dapat pengikut. Itu Rasulullah itu. Jadi semakin tinggi derajat keimanan seseorang itu, semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi calon jamaah haji itu harus betul-betul sabar di dalam menghadapi, baik ketika belum berangkat, kemudian dalam perjalanan, dan setelah berangkat. Mohon maaf Ibu Bapak, ini ada penjenengan yang ibadah hajinya itu sama istri? Ada Pak? Yang laki berapa? Tuh, karo bojone kabeh berarti. Berarti podo Pak ya. Setelah dia di sini berarti nggih. Alhamdulillah. Lah, itu ujian kesabaran kudu ditingkatno Pak. Bener tak? Ketika belum berangkat, waktu melaksanakan ibadah haji, terus kemudian setelah pulang melaksanakan ibadah haji. Gini nuwun sewu, gara-gara melaksanakan ibadah haji nanggono omahe bisa Pak. Pernah dengar begitu? Iya. Jamaah haji itu nek budal bareng wong loro, iki ujian keimanannya tambah luar biasa. Lah ya apa tidak Pak, wong bapak ya ada kepentingan dhewe, ibu ya ada kepentingan. Tapi mboten usah kuwatir Pak nggih. Komitmen Pak, komitmen. Nek sampean janjian ya kudu ditepati. Contoh Pak. Jenengan ten Masjid Nabawi misalnya ketika melaksanakan ibadah, nek wong loro ngono rasane lak ya nikmat ta Pak. Wis engko ya nek metu ya ayo janjian. Metu nonggone pintu nomor 25. Ngono nggih sampean tepati, Bu. Bapak juga begitu. Ya. Engko nek metu nonggone kono pintu 25. Mari ngono ayo blonjo-blonjo apa-apa gitu. Mari ngono bapak wis dhisik kesuwen ngenteni. Mari ngono terus mbok nandi ngono, Pak. Lah mari ngono sing wedok ketika di situ bapak gak ada. Oh, kurang ajar iki. Mau jelas-jelas janji nang ngene kene lho saiki gak ono. Nang ngene iki apa ngene iki? Wis mbok tak tinggal dhewe. Ditinggal. Mari ngono bapak itu. Aku iki mau kesuwen ngenteni awakmu, sampai tak tinggal dhewe. Akhir tetet. Komitmen, Pak. Bahwasanya wala jidala wala fusuqa fil hadith. Gak oleh macam-macam buatan. Berarti harus ditoto, Pak. Pancene bener niku. Bukan berarti yang berangkat sendirian tidak diuji. Ujiannya luar biasa, tapi nek sing karo bojo Pak enak, Pak. Artinya saling mengingatkan. Begini Bu, ya cuma ngono mau katakan agak kuat. Oleh karena itu, saya pesan kepada penjenengan yang berangkat suami istri, sabare tambah ditingkataken. Eling niku. Ngalah bukan berarti kalah. Tapi apa? Mengambil butir-butir hikmah. Kebetulan saya kemarin itu haji sama istri, Pak. Ya juga gitu. Dan ujian-ujian itu pasti datang. Nggih. Sering tak panjenengan mau jarine Pak Pardi mau, wis gak usah diceritakno sing elek-elek. Ngoten Pak nggih. Cerita sing apik-apik ae. Itu ketika di sana. Tapi sak mari ini ikan pengalaman jenengan, pengalaman rohani panjenengan. Di sana Pak, ketika wukuf di Arafah, itu kan saya sama istri bermaksud mau mengambil air panas, sangu pop mie. Apa pop mie? Jenengan benjing sangu ta Pak pop mie? Mboten usah, mboten napa-napa. Semuanya sudah diberikan di sana. Nah, saya dulu ya sik nggawa kompor barang Pak. Sik nggawa nasi. Panjene wong Jawa wong Indonesia ku kemalan apa kemaruk mangan panjene. Nek mangan di sana katakan gak cocok berarti wis masak dhewe. Biasanya ketika malam mau tawaf itu Pak, bawa magic jar Pak, dicemplungno plung, ditinggal tawaf jamaah subuh, zuha,
mantan mulai segone mateng. Mari ngono mau ke pemondokan, ono dodol macam-macam Pak. Mau diterang napa ono banteng bareng Pak. Dodol banteng bareng wonten Pak teng mriku Pak. Dodol bala-bala, apa bala-bala niku? Bala-bala oto-oto uwin Pak. 1 real. Sak real itu pirang rupiah sekarang? 4.000. Pinten? 4.000. Berarti oto-oto 4.000. Kerupuk sak bungkus yang 4.000 Pak. Pun pelit-pelit menjenengan di sana. Kepengen kerupuk mar gak tuku. Kerupuk biasa nanggonanku iki lho, ini ki 200 rupiah. Nek ono didol 4.000. Wis diarep gak tuku wis. Banyak wong pelit apa niku. Kondisional. Iki ta. Wis dituku-tuku kabeh, mlebu nang jero, dibuka mateng. Mateng wonten jenengan sarapan. Itu kalau saya itu, tapi jenengan ndak usah begitu jenengan. Semuanya sudah disiapkan. Bahasa wong ibadah haji niku tangi turu mangan ibadah. Wis nikmat panjenengan. Urusan di rumah sudah ditinggal jauh-jauh. Pokok aku nang ngene iki pokok kudu aku ki ibadah, tangi turu mangan ibadah. Wis niku. Lebih-lebih ibadah yang ditingkatkan. Jadi ketika dengan istri Bu ambil air tak tutno Bu. Wis gak usah ya. Mengatasi ini merunu yang ngolak gitu. Ya memang tidak jauh Bu. Tapi ketika omongan ini wow, gak tutup pemondokan Bu. Nggih, gak tutup pemondokan. Sehingga apa? Kula padosi akhirnya ya iya ya wong aku mau ngomong itu maksudku. Wong mek kono ketok lho gak sampai teko omah. Pun begitu dihindari Pak nggih. Jadi wis betul-betul ibaratnya ngoten kita ini nyampirno kelambi disampirno pure wis nibono ndi. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ndonga dikei kemudahan. Pun lanjut Pak. Tata cara berpakaian di Arab Saudi. Ini menutup aurat, berpakaian yang tidak menimbulkan syahwat, berpakaian yang rapi, sopan dan menjaga martabat bangsa dan negara dengan pakaian nasional dan ciri khas Indonesia. Jadi menutup aurat. Insya Allah penjenengan menutup aurat. Kalau cerita nang ibadah haji nang ngene ngumbar aurat tidak ada nggih. Terus simbol pakaian nasional. Jenengan nggih pun angsal pakaian seragam ta, Pak? Sampun nggih, wis dijahitno, Pak. Macam-macam modele. Jadi ya gak usah mewel. Opo kok model selebar, kok model berarti wis iku sudah naparane nafsi-nafsi. Pokoknya yang penting digawe apik nutup aurat. Ayo lanjut, Pak. Nah, ini tata cara bergaul dengan sesama jamaah haji. Mengutamakan menggunakan bahasa nasional, tetap menjaga etika pergaulan. Bahasa nasional itu apa Pak? Bahasa Indonesia. Ngapunten, ada yang dari suku Madura? Wonten nggih? Nggih. Kita ngerti kok bahasa Indonesia mawon, Bu. Mari ndok remek sak petarangan iki ngono, mari mboten paham berarti. Nek karo koncone ngoten ndak apa, tapi secara umum berarti pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Berlaku sopan dan responsif dengan sesama jamaah haji, saling membantu, menghormati dan menjaga budaya bangsa. Intinya kita ta'awan berarti saling tolong menolong. Lanjut, Mbak. Kondisi sosial, budaya dan adat istiadat Arab Saudi. Jadi ini tadi akhlak, yang ini adat istiadat orang Arab. 1, bersuara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Jadi karakternya wong Arab niku ngomong niku lantang Pak, banter. Tapi tidak marah. Jadi jenengan pun opo wong Arab iku murah-muringan ndak. Memang logatnya orang Arab itu kalau ngomong keras tapi tidak marah. Lanjut berikutnya, Mbak. Apabila memanggil atau memaki orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya. Nek memanggil gitu wis seenaknya. Pun basa dadekan tani sawo jenengan boten paham bahasane. Tapi ketika ada begitu, itu sudah karakternya orang Arab. Lanjut. Sikapnya terhadap pendatang nampak acuh tak acuh. Jadi tidak serawung seperti kita. Nah, kita itu kan serawung, tapi sana ndak. Ya wis gak patek direken. Lanjut. Jika dipegang kepalanya tidak marah, namun bila disentuh dipegang pantatnya akan marah. Kebalikan kita.
Ini awak dhewe sirahe iki duobok-obok. Oh. Napa? Naik darah pitamnya. Tapi ketika pantatnya gini, berbeda dengan orang Arab. Ini orang Arab itu jika dipegang kepalanya tidak marah, malah seneng. Tapi ini dikepuk bokong ini, ngamuk Pak. Beda dengan kita. Tapi orang Arab ini dilus-lus jenggote. Kata sekolah ngeten iki dilus-lus jenggote ngeten iki. Seneng orang Arab niku Pak. Berarti malah jenengan malah dikasih hadiah apa gitu. Berarti kehormatan sana itu dilus-lus kepalanya sama dipegang-pegang jenggotnya ini malah satu kehormatan. Lanjut berikutnya Mbak. Jika memberikan atau menerima sesuatu terhadap orang lain sering menggunakan tangan kiri. Terus berikutnya, jika bertemu dengan seseorang selalu mengucapkan salam meskipun belum kenal. Jadi orang Arab itu baik dikenal maupun tidak selalu mengucapkan salam. Lanjut. Jika bertemu dengan teman yang sudah akrab saling berpelukan dan berciuman. Ini semua akrab biasa kan terus diambung ngeten iki operane pundak kanan, pundak kiri itu kebiasaan orang Arab. Terus langsung berikutnya Mbak. Kebiasaan berpakaian putih sedangkan wanita berpakaian hitam memakai cadar. Terus lanjut. Jika terjadi perselisihan yang menimbulkan perkelahian atau pertengkaran, hendaklah usahakan mendamaikan dengan mengucapkan shollu ala nabi berulang-ulang. Jadi ten Arab niku kadang-kadang sopir-sopir dan siapapun ini bertengkar niku jenengan maca sholawat. Shollu ala nabi buyar Pak. Begitu kita biasanya undangan Pak Kenduren nggih ta Pak. Nek gak diwacana sholawat tuh gak buyar-buyar. Allahumma sholli ala Muhammad shollu alaihi wis dapat berkat kabeh buyar Pak. Ndikat mau gak di sholawat gak buyar-buyar. Itu artinya filosofinya itu ketika ada orang tengkar dibacakan sholawat dan itu insya Allah dengan hadapi di sana nanti tuh. Oh iya kalau begitu berarti shollu ala nabi atau Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Dalam jual beli hampir tidak ada tawar menawar, penjual nampak kurang tangkap dengan pembeli. Lanjut Mbak. Sopir dan kuli angkut barang selalu minta baksis. Baksis itu minta tip Pak. Jenengan misalnya satu rombongan mau ziarah kemana gitu, nek supire dikei tip, nguyatiri lempeng Pak, enak. Pada karo wong Jawa bayar 5.000 jaruk selamat. Cak banter mawon. Dari sana pun juga begitu ada. Lanjut Mbak. Di saat menunggu waktu sholat tiba, jangan duduk sambil memanjangkan kaki ke arah Ka'bah. Karena menurut tradisi Arab sama dengan menghina Ka'bah. Jadi ketika menunggu sholat jangan kakinya ditelujurkan menjurus ke Ka'bah, tapi membelakangi mari tawaf, kan rotok kesel Pak ya berarti ya. Membelakangi Ka'bah sebentar, mari dijelur-jelur, tapi tidak boleh diarahkan ke Ka'bah. Menurut adat sana itu termasuk menghina Ka'bah. Lanjut. Hati-hati bersikap dengan orang, jangan murah senyum, nanti bisa GR, apalagi perempuan. Bersikaplah seperlunya saja. Jadi gak usah guyang-guyu Pak, gak usah derengesan. Berarti sana itu nih wong Indonesia guyang-guyu, paling seneng karo wong Indonesia wong Arab itu. Kadang-kadang sandal itu dicekel Pak didelikno supaya apa masuk nanggone tokone. Bersikap wajar-wajar saja, gak boleh terlalu senyum. Terus kalau mau menyeberang di depan mobil isyaratkan dengan merapatkan jari tangan. Berarti gak oleh belah-belah wis mau nyebrang tapi apa? Cukup gini. Itu sudah tahu sana bahwa dia mau nyebrang. Dari kenapa deh? Bukan begitu, tapi sana itu begini. Atau begini, tidak apa-apa. Berarti itu tandanya mau nyebrang dan diberikan kesempatan. Insya Allah ini terakhir. Kalau mau naik taksi atau angkutan umum lainnya, bapak naik duluan, ibu yang belakangan. Sebaliknya kalau mau turun, ibu yang turun duluan, bapak yang belakangan. Jenengan ini numpak taksi Pak, ini numpak iku, bapak idisik, gitu Pak. Baru sing ibu. Tapi kalau turun, ibunya dulu, baru
yang laki-lakinya. Ini gak ngono digondol Pak, taruh taksi sana gitu Pak. Gitu. Lanjutnya insya Allah selesai. Nah, demikian materi akhlak dan adat istiadat bangsa Arab. Mungkin ada waktu 3 atau 4 menit, barangkali ada yang ditanyakan. Ini sampai jam berapa Mbak? Sudah selesai? Aslinya masih kelas berempat, bukan bawadan. Iya, berarti sih barangkali ada Bapak Ibu yang mau tanya 1 atau 2. Monggo. Cukup Pak? Dapat nggih? Oh ya, nanti bisa diambilkan sini nggih. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah materi akhlak jamaah haji dan adat istiadat bangsa Arab. Mudah-mudahan jenengan bisa pahami semuanya. Jenengan kula dongaaken pelaksanaan ibadah haji ini lancar. Amin. Rezeki ini tambah. Anak istri soleh solihah. Berangkat selamat, mulai selamat, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.